Kemudian di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Buraidah bin Al-Asib, Buraidah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka para sahabat, iza kharaju ilal maqabir, kalau sahabat keluar dari rumahnya untuk menuju ke kuburan-kuburan yang akan mereka ziarahi, ayaqula qailuhum, agar mereka itu mengucapkan kalimat assalamualaikum ahla diyar, keselamatan atas kamu wahai penghuni kubur, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sesungguhnya atas izin Allah kami akan menyusul kamu. As'alullaha lana walakumul afiyah, hamba bermohon kepada Allah untuk kami dan untuk kamu al-afiyah, keselamatan. Jadi kita masuk ke kuburan mau mengucapkan salam assalamualaikum dara kaumin mukminin boleh, mau mengucapkan assalamualaikum ahla diyar boleh. Jangan bertengkar gara-gara itu, hadisnya sama-sama sahih. Yang mau pakai assalamualaikum dara kaumin mukminin, hadisnya sahih. Mau pakai assalamualaikum ahla diyar, hadisnya sahih. Yang penting pada waktu kita menziarahi kubur itu, doakanlah keselamatan bagi penghuni kubur, dan juga doakanlah keselamatan buat kita yang menziarahi. Yang kedua, mohonkanlah ampunan kepada Allah bagi para penghuni kubur itu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita pahami. Karena kalau kita tidak paham, ya seolah-olah ziarah kubur itu sesuatu yang bukan sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul, asal caranya benar sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi quburi bil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam marra, ya, melintasi kuburan di Madinah, yaitu Baqi al-Gharqad, fa aqbala alaihim bi wajhihi. Maka kemudian Nabi menolehkan wajahnya ke pemakaman itu. Faqala, sambil Nabi mengucapkan kalimat assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, ini juga boleh dipakai. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan juga semoga Allah mengampuni kamu penghuni kubur. Wa antum salafuna. Kamu wahai penghuni kubur adalah pendahulu bagi kami. Wa nahnu bil asar, dan kami akan mengikuti jejak yang sama. Jadi itu kalimat-kalimat yang kita ucapkan pada saat kita menziarahi kubur. Jadi sebelum masuk ke areal pekuburan, ya, boleh mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, boleh mengucapkan assalamualaikum ahla diyar, boleh mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mukminin. Nah, semuanya itu bersumber kepada hadis yang sahih. Ada yang hadisnya itu af'alur rasul, ada hadisnya yang qaulur rasul. Jadi ada qauliyah, ada fi'liyah. Qauliyahnya bacaan yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat.
Ada juga qauliyah yang Nabi sendiri memang mengucapkannya demikian. Jadi kita tinggal memilih mana yang mau kita amalkan dari 3 bentuk salam pada saat kita akan memasuki kuburan tadi. Dan hal yang paling substantif dari menziarahi kubur itu adalah mendoakan keselamatan untuk diri kita yang menziarahi dan mendoakan keselamatan untuk para penghuni kubur. Yang kedua, kita minta agar Allah mengampuni kita dan juga mengampuni penghuni kubur. Jadi minta keselamatan, minta ampunan, baik untuk kita maupun untuk ahlul kubur, bagi penghuni kubur. Setelah kita melihat hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ziaratul kubur, menziarahi kubur ini, maka kita perlu mengevaluasi keadaan kita selama ini. Bagi kita yang sudah tidak lagi berayah atau beribu, atau kedua-duanya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, adakah kita datang menziarahi kuburnya? Bagi suami yang sudah tidak ada lagi istrinya, adakah sang suami menziarahi kubur istrinya? Bagi istri yang sudah tidak ada lagi suaminya, adakah istrinya mendatangi kuburan suaminya, menziarahinya? Ada juga orang yang berpikiran begini, Ustadz, kalau cuma mendoakan keselamatan dan memohonkan ampunan dari rumah kan bisa. Bisa. Tapi kalau kita menziarahinya, kita mengikuti sunnah Rasul dan hukumnya sunat, kita dapat pahala. Kalau memang semuanya bisa dari rumah tanpa perlu ziarah, mengunjungi, maka Nabi pun nggak perlu ke kuburan Baqi. Nggak perlu pula Nabi menyuruh para sahabat agar berziarah ke makam-makam. Al-Maqabir itu jamak taksir dari makbarah. Jadi bukan hanya menziarahi satu kuburan, tapi al-maqabir bahasa Nabi, kuburan-kuburan. Artinya bisa kuburan ayah, kuburan ibu, kuburan karib kerabat, sanak keluarga, bisa kuburan guru, bisa kuburan murid. Jadi ziarah kubur itu memang bahagian dari sunnah Rasul dan dilakukan sesuai dengan ketentuan sunnah Rasul. Kita mendapatkan pahala dari menziarahi kubur itu karena itu bahagian dari sunnah Rasul. Karena kalau kita melihat hadis yang melarang kita memasuki kuburan dengan menggunakan alas kaki, itu artinya kuburan itu harus senantiasa bersih. Kalau kuburannya semak kan nggak mungkin kita membuka alas kaki. Tapi karena selama ini kuburan itu kita terlantarkan menjadi semak belukar, tidak pernah diziarahi, waktu kita menziarahi terpaksa kita pakai alas kaki. Padahal memasuki kuburan, areal pekuburan itu dengan menggunakan alas kaki, ada hadis yang melarangnya. Dan banyak kita melihat kuburan itu semak belukar. Jadi ini semua harus kita evaluasi kalau kita ingin mengikuti jejak Nabi berkaitan dengan ziarah kubur ini. Mudah-mudahan dengan kita memahami bagaimana Nabi menjelaskan tentang ziarah kubur ini, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapatlah kiranya menjadi sesuatu yang membawa manfaat kepada kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampunan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.